Baiklah, saya Aura Tiffany Mulia akan memulai penjelasan pertama. Pembahasan kita kali ini mengenai siklus persediaan, pergundangan, dan pembayaran utang usaha. Pertama kita akan melihat, teman-teman bisa melihat kuesioner pengendalian internal atau internal control questionnaire atau ECQ halaman 78. Teman-teman bisa baca dan pahami di sana. Lalu selanjutnya kita masuk kepada program audit. Dalam program audit ini kita harus menentukan tujuan audit untuk meyakinkan bahwa pada persediaan ada 8 faktor yang harus kita pahami. Pertama ada existence, yang kedua adalah competence, yang ketiga ownership, yang keempat valuation, yang kelima classification, yang keenam cut off, yang ketujuh mechanical accuracy, yang terakhir adalah disclosure. Jadi di sini yang pertama existence itu adalah pada persediaan yang dicatat memang harus benar-benar ada pada tanggal neraca atau laporan pada laporan keuangan. Yang kedua adalah competence. Competence itu semua persediaan yang ada telah dihitung dan dicantumkan dalam ikhtisar persediaan. Lalu yang ketiga ada ownership. Ownership ini semua persediaan itu milik perusahaan. Yang keempat ada valuation. Valuation di sini persediaan dinilai sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten. Selanjutnya yang kelima yaitu classification. Di sini pos-pos persediaan telah diklasifikasikan dengan tepat. Lalu ada cut off. Cut off adalah semua persediaan di situ telah dicatat dengan perisah batas pembelian dan penjualan pada akhir tahun dengan tepat. Yang ketujuh ada mechanical accuracy. Di sini jumlah rincian persediaan dalam kartu persediaan sesuai dengan buku besar. Lalu yang terakhir ada disclosure. Disclosure ini semua persediaan yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dengan lengkap dalam laporan keuangan. Selanjutnya kita masuk kepada tujuan audit untuk meyakinkan bahwa pada beban pokok penjualan ada 5 faktor harus dipahami. Di sini yang pertama ada valuation. Dalam beban pokok penjualan, ketepatan penetapan laba bruto tergantung pada tepat dan konsistennya penetapan beban pokok penjualan serta penilaian persediaan dan adanya harga jual yang tepat. Lalu yang kedua ada cost against revenue. Di sini maksudnya adalah perhitungan laba rugi khususnya yang berkaitan dengan perhitungan harga pokok yang telah ditentukan, yang telah dilakukan dengan layak pada dasarnya sesuai dengan prinsip penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait. Lalu yang ketiga ada classification, presentation, and disclosure. Ini maksudnya di sini penyajian harga pokok dalam laporan keuangan harus disesuaikan dengan sifat harga pokok itu sendiri, misalkan perdagangan atau manufaktur, dan didukung dengan klasifikasi yang tepat. Lalu yang keempat ada accuracy. Accuracy itu artinya di dalam pengeluaran barang yang terjual didasarkan atas persetujuan pejabat yang berwenang dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta benar-benar merupakan beban perusahaan. Lalu yang terakhir ada completeness and cut off. Di sini semua beban pokok penjualan telah dibukukan dengan lengkap serta tepat dalam pisah batasnya pada periode yang bersangkutan. Masuk ke slide selanjutnya. Di sini kita akan menjelaskan program audit bagian pada kewajiban tujuan audit yang meyakinkan bahwa pada kewajiban itu terbagi dalam beberapa 5 faktor yang harus kita pahami. Yang pertama adalah semua kewajiban yang ada pada tanggal neraca telah dinyatakan dalam laporan keuangan dengan benar dan lengkap, atau nama penyebutannya accuracy and completeness.
Lalu pada yang kedua ada right and obligation. Di sini maksudnya adalah utang yang tercantum itu dalam laporan keuangan merupakan milik perusahaan. Yang ketiga cut off. Di sini dalam kewajiban cut off diartikan sebagai pisah batas telah dilakukan dengan tepat. Lalu yang keempat classification, sudah diklasifikasikan dengan benar. Yang terakhir yaitu presentation and disclosure. Di sini juga sudah dijelaskan secukupnya mengenai tentang hal yang dibahas tadi pada kewajiban. Baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ananda Wahyu tentang prosedur audit pengujian kewajaran persediaan dan utang usaha. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, Aura Tiffany. Prosedur audit pengujian kewajaran persediaan dan utang usaha. Untuk melakukan pengujian ketaatan terhadap persediaan dan utang usaha, maka kita melakukan pemeriksaan secara sampel bukti pembelian seperti pesanan pembelian dan laporan penerimaan barang. Sedangkan sampel bukti utang usaha diambil dari bukti pengeluaran bank. Sampel diambil dengan memeriksa beberapa bukti pembelian setiap bulannya atau secara penuh untuk beberapa bulan, terutama yang memiliki tingkat pembelian yang tinggi. Kita meminjam data dokumen transaksi pembelian dan utang usaha kepada klien. Ini adalah daftar rincian persediaan barang untuk Desember 31 Desember 2018. Itu ada bahan bakunya, ada monomer, polyvinyl, oxtan, DOP, PS, dan EPO. Bahan penolongnya ada drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Bisa dilihat barang dalam prosesnya dan barang jadinya. Lalu tanggal 1 Januari, sewaktu klien melakukan perhitungan fisik persediaan, kita juga ikut dalam perhitungan fisik tersebut dengan berita cara perhitungan fisik persediaan. Hasil perhitungan fisik persediaan PT Subus adalah sebagai berikut. Bisa dilihat, ini adalah hasil pemeriksaan fisik untuk PT Subus. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi. Selanjutnya, pada tanggal 1 Januari 2019, kita dibantu rekan dari kantor akuntan bersama kepala gudang dan staf gudang melakukan pemeriksaan fisik atas persediaan dengan hasil dan cut-off atas dokumen sebagai berikut. Yang pertama ada laporan penerimaan bahan baku nomor 1025, yang kedua ada surat permintaan bahan baku nomor 752, yang ketiga ada surat jalan nomor 2617, nomor 4 ada faktur nomor 1515, nomor 5 ada batch produksi nomor 378, dan yang terakhir ada laporan hasil produksi nomor 125. Bisa dilihat pada halaman 91 terdapat selisih yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan, dicari penyebabnya oleh kita bersama-sama dengan Saudari Olivia dan Bapak Utomo atau gudang. Penjelasan selisih adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan sampai dengan akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Yang kedua adalah bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Yang ketiga ada bahan pembantu karton box selisih sebanyak 10.000 pieces disebabkan karena terendam banjir sehingga sudah tidak dapat dipakai lagi. Yang keempat ada barang jadi Rukovin SP500 selisih sebanyak 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Selanjutnya, pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukovin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi dengan gratis untuk pembeli di Hainan dan bagian akuntansi belum membukukan hal tersebut. Dan yang keenam adalah berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch produksi 377 ditemukan kekurangan
pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018 selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Selanjutnya adalah PPN masukan. Setiap akhir bulan, PPN masukan dikompensasikan dengan PPN keluaran dan hasil rekonsiliasi SPT PPN masa Januari 2018 sampai dengan Desember 2018 dengan buku besar PPN terjadi perbedaan karena yang pertama, perbedaan pencatatan dan pelaporan PPN karena keterlambatan faktur pajak yang diterima dari pemasok. Yang kedua, adanya penyesuaian yang ditemukan oleh auditor yang belum dicatat di buku besar sedangkan pelaporan SPT PPN sudah benar. Untuk memulai pengujian kewajaran terhadap utang usaha, Saudari Olivia memberikan informasi mengenai rincian utang usaha per 31 Desember 2018. Bisa kita lihat di halaman 92, PT Andalas pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki saldo awal sebesar 252 juta. Setelah terjadinya pembelian dan pelunasan, hingga pada tanggal 31 Desember 2018, PT Andalas memiliki saldo akhir sebesar 205.559.100. Dan di PT Berkat pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki saldo awal sebesar 210.003.000. Dan setelah melakukan pelunasan dan pembelian hingga akhirnya pada tanggal 31 Desember 2018, PT Berkat memiliki saldo akhir sebesar 502.557.000. Selanjutnya kita lihat pada PT Caraka. Pada tanggal 31 Desember 2017, PT Caraka memiliki saldo awal sebesar 230.500. Setelah melakukan pelunasan dan pembelian selama 1 tahun hingga pada akhirnya pada tanggal 31 Desember 2018 PT Caraka memiliki saldo akhir sebesar 264 juta. Dan PT Delta pada tanggal 31 Desember 2017 memiliki saldo awal sebesar 46.200.000. Dan setelah melakukan pelunasan dan pembelian, PT Delta akhirnya memiliki saldo akhir sebesar 22 juta pada tanggal 31 Desember 2018. Sekian dari saya, pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu selanjutnya untuk informasi rincian utang usaha per 31 Desember untuk PT Elang pada tanggal 31 Desember 2017 saldo awalnya sebesar 52.800.000. Pada tanggal 17 Mei 2018 dengan nomor bukti BPK 01/05 dengan pelunasannya sebesar 1.149.250, saldonya berkurang menjadi 51.650.750. Lalu dengan semua keterangan ini PT Elang saldo akhirnya menjadi 33 juta rupiah. Lalu ada PT Fitria. Pada PT Fitria ini saldo awalnya pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 135.300.000. Dengan semua pelunasan dan pembeliannya, lalu saldo akhirnya menjadi 44 juta. Lalu ada PT Gaya. Pada PT Gaya ini per tanggal 31 Desember 2017 saldo awalnya adalah 38.500.000. Dengan semua pelunasan, pembelian dan pelunasannya, saldo akhirnya pun pada tanggal 31 Desember 2018 saldonya menjadi 66 juta rupiah. Lalu ada PT Hero. Pada tanggal 31 Desember 2017, saldo awal PT Hero sebesar 34.100.000. Lalu, dengan dilakukannya pembelian dan pelunasan terus-terusan, saldo akhirnya pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 55 juta. Lalu yang terakhir ada PT Indah.
Pada PT Indah, saldo awal pada tanggal 31 Desember 2017, saldonya sebesar 69.300. Lalu, dengan pelunasan dan pembelian yang tertera, maka saldo akhir PT Indah pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi 77 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada hasil dari konfirmasi yang dikirimkan tanggal 14 Januari 2019 memberikan jawaban sebagai berikut. Yang pertama ada PT Andalas dengan tanggal konfirmasi 21 Januari 2019 dengan saldo konfirmasi sebesar 205.559.100 dengan jawaban setuju. Selanjutnya PT Cakara dengan tanggal 23 Januari 2019 dengan saldo konfirmasi 264 juta dengan jawaban setuju, dan ada 4 PT lainnya dengan jawaban setuju seperti ini: PT Fitria 44 juta, PT Gaya 66 juta, PT Hero 55 juta, dan PT Indah sebesar 77 juta rupiah. Lalu selanjutnya ada jawaban yang tidak setuju. Yang pertama untuk PT Berkat dengan saldo konfirmasi 51.567.000 tidak setuju karena kesalahan pencatatan tanggal 3 Desember 2018 atas penerimaan hutang sebesar 990. Lalu selanjutnya untuk PT Delta sebesar 30.800.000, jawaban tidak setujunya karena adanya pembelian bahan baku yang belum dicatat sebesar 8.800.000 pada tanggal 31 Desember 2018. Lalu ada PT Elang dengan saldo konfirmasi sebesar 35 juta. Mereka tidak setuju karena adanya giro yang sudah dibayar kepada PT Elang sebesar 2 juta jatuh tempo pada tanggal 27 Desember 2018 belum dikelilingkan oleh PT Elang pada akhir tahun 2018. Lalu selanjutnya hasil pemeriksaan saudara terhadap pembayaran kas setelah tanggal neraca sampai dengan tanggal 28 Februari 2019 menunjukkan jumlah pembayaran ke pemasok. Yang pertama kepada PT Delta sebesar 30.800.000, lalu yang kedua ke PT Berkat sebesar 567.000 rupiah. Selanjutnya untuk keperluan uji visa batas dari transaksi pembelian dipilih 5 transaksi sebelum dan setelah tanggal 31 Desember 2018. Yang pertama nomor OP-nya yang seperti di sini ya. Nah, untuk PT Delta sebesar 20 juta, PT Elang sebesar 30 juta, PT Fitra sebesar 40 juta, PT Gaya sebesar 50 juta, PT Hero 60 juta, PT Indah sebesar 70 juta, PT Berkat 25 juta, PT Indah 30 juta, PT Hero 42 juta, PT Andalas 35 juta, dan PT Elang sebesar 20 juta. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Siti Rojana. Baiklah, saya Siti Rojana akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yakni Nurul. Kita masuk pada jawaban untuk kertas kerja modul 3. Yang pertama yakni ada kertas kerja halaman 48. Ini merupakan kertas kerja schedule persediaan. Di sini merupakan schedule di mana kertas kerja yang memuat seluruh persediaan PT Sugus. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama ada persediaan barang jadi. Yang kita lihat pada persediaan barang jadi, saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 1.778.081.000. Namun, pada sisi kredit terdapat 47.730.000, sehingga pada saldo per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo 1.730.351.000. Kita dapat menelusuri penyebab selisih pada persediaan barang jadi ini pada kertas kerja halaman 50.
Kertas kerja halaman 50 merupakan kertas kerja skedul persediaan barang jadi. Di sini merupakan data-data persediaan barang jadi mulai dari Rukofin SP500 sampai dengan Rukofin SP1500. Penyebab selisih sebesar 47.730.000 disebabkan karena yang pertama yakni untuk barang jadi Rukofin SP500 terdapat selisih pada sisi kredit sebesar 31.820.000. Selisih ini disebabkan karena hasil pemeriksaan fisik atau persediaan dan cut-off atas dokumen pada 1 Januari 2019 menunjukkan selisih sebesar 2.000 kg karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi. Yang kedua, kita telusuri lagi, ternyata untuk Rukofin SP1000 terdapat selisih sebesar 15.910.000. Hal ini disebabkan karena pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel gratis untuk pembeli di Hainan dan belum dilakukan pembukuan. Kita lihat pada catatan pemeriksaan kertas kerja halaman 50. Pada catatan pemeriksaan kertas kerja halaman 50, yang pertama, kami telah melakukan uji ketaatan dengan memeriksa secara detail untuk bulan Desember 2018. Yang kedua, kami telah melakukan pengambilan stok untuk persediaan barang jadi PT Sugus pada tanggal 1 Januari 2018 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tersebut. Berdasarkan pengambilan stok, ditemukan adanya selisih. Yang pertama yakni barang jadi Rukofin SP500 selisih sebesar 2.000 kg disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicron dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Sehingga kita dapat membuatkan jurnal koreksinya yakni barang konsinyasi pada sisi debit dan barang jadi Rukofin SP500 pada sisi kredit sebesar 31.820.000. Yang kedua yakni pada tanggal 29 Desember 2018 telah diambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel gratis untuk pembeli di Hainan dan belum dilakukan pembukuan. Sehingga jurnal koreksi yang dapat kita buat yakni beban pokok penjualan pada sisi debit sebesar 15.910.000 dan barang jadi Rukofin SP1000 pada sisi kredit sebesar 15.910.000. Kesimpulan yang dapat kita buat yakni menurut pendapat kami saldo persediaan barang jadi telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Nah, kita telah mengetahui penyebab dari selisih untuk persediaan barang jadi. Kita lanjutkan yang kedua yakni persediaan barang dalam proses. Untuk persediaan barang dalam proses, saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 290.107.800. Namun pada sisi kredit menunjukkan saldo sebesar 15 juta. Sehingga pada peraudit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 305.107.800. Kita lihat untuk kertas kerja halaman 52. Kertas kerja halaman 52 ini merupakan kertas kerja schedule persediaan barang dalam proses. Di sini, kita dapat melihat data-data untuk persediaan barang dalam proses. Dan ternyata untuk persediaan barang dalam proses nomor 377 terdapat sisi debit sebesar 15 juta. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ternyata berdasarkan hasil pemeriksaan laporan batch
produksi 377 ditemukan kekurangan pembebanan upah buruh pabrik yang belum dibayar dari tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2018. Selama 4 hari yang pembayarannya dilakukan pada tanggal 3 Januari 2019 sebesar 15 juta. Sehingga kita dapat membuatkan jurnal koreksinya, yakni beban upah pada sisi kredit dan utang upah pada sisi kredit sebesar 15 juta. Barang dalam proses pada sisi debit dan beban upah pada sisi kredit masing-masing sebesar 15 juta. Kita telah mengetahui selisih sebesar 15 juta untuk persediaan barang dalam proses ini disebabkan karena adanya kekurangan pembayaran upah yang belum dibayarkan, yakni sebesar 15 juta. Kita lanjutkan yang ketiga, yakni persediaan bahan baku. Untuk persediaan bahan baku, saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 520.506.300 dan pada sisi kredit menunjukkan selisih sebesar 1.350.000 sehingga per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo untuk persediaan bahan baku sebesar 126.843.600. Kita telusuri lagi penyebab perbedaan atau selisih sebesar 1.350.000 ini pada kertas kerja halaman 54. Kertas kerja halaman 54 ini merupakan kertas kerja schedule persediaan bahan baku. Di sini memuat data-data mengenai bahan baku PT Sugus. Kita lihat masing-masing untuk saldo per klien bahan baku, yakni monomer 77.250.000, polyvinyl 24.750.000. Untuk persediaan bahan baku lainnya seperti oxtan 371.370.000, DOP 9.520.000, PS 37.600.000 dan EPO 16.300. Kita lihat pada persediaan bahan baku polivinil, di sini terdapat sisi kredit sebesar 1.350.000 sehingga untuk saldo per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 23.400.000. Kita lihat pada catatan pemeriksaan halaman 54. Pada catatan pemeriksaan yang pertama, kami telah melakukan uji ketaatan dengan memeriksa secara detail untuk bulan Desember 2018. Yang kedua, kami telah melakukan pengambilan stok untuk persediaan bahan baku PT Sugus pada tanggal 1 Januari 2018 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tersebut. Berdasarkan hasil pengambilan stok ditemukan adanya selisih yang pertama, yakni bahan baku polivinil selisih sebanyak 90 kg disebabkan karena bahan baku tersebut dicuri dan hingga akhir tahun belum diadakan penyesuaian terhadap persediaan tersebut. Sehingga jurnal koreksi yang dapat kita buat yakni kerugian bahan baku pada sisi kredit dan persediaan bahan baku pada kerugian bahan baku pada sisi debit dan persediaan bahan baku pada sisi kredit sebesar 1.350.000. Yang kedua yakni bahan baku PS selisih sebanyak 500 kg disebabkan karena adanya pembelian tanggal 29 Desember 2018 dari PT Delta. Belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan sebesar 8.800.000 termasuk PPN. Kita dapat melihat pemeriksaan ini nanti pada schedule M1.
Kita kembali ke kertas kerja halaman 48. Nah, setelah memeriksa catatan pemeriksaan kertas kerja halaman 54 yakni schedule persediaan bahan baku, kita dapat mengetahui bahwa selisih sebesar 1.350.000 ini disebabkan karena bahan baku tersebut selisih sebesar 90 kg karena dicuri dan belum dilakukan pembukuannya hingga akhir tahun. Kita lanjutkan, yakni yang keempat adalah persediaan bahan penolong. Untuk persediaan bahan penolong, saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 137.843.600 dan pada sisi kredit menunjukkan selisih sebesar 11 juta sehingga per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 126.843.600. Kita dapat memeriksa selisih ini pada kertas kerja halaman 56. Kertas kerja halaman 56 ini merupakan kertas kerja schedule persediaan bahan penolong. Di sini kita dapat melihat data-data mengenai bahan penolong, ada drum warna, drum polos, karton box, dan lem. Masing-masingnya menunjukkan saldo dan total saldo untuk persediaan bahan penolong per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo 137.843.600. Namun, pada sisi kredit untuk bahan penolong jenis karton box terdapat selisih sebesar 11 juta. Sehingga per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo karton box sebesar 57.838.000. Kita lihat pada catatan pemeriksaan kertas kerja halaman 56. Yang pertama, kami telah melakukan uji ketaatan dengan memeriksa secara detail untuk bulan Desember 2018. Yang kedua, kami telah melakukan pengambilan stok untuk persediaan bahan penolong PT Sugus pada 1 Januari 2018 dan telah dibuatkan berita acara pemeriksaan tersebut. Berdasarkan hasil pengambilan stok, ditemukan adanya selisih. Yang pertama, bahan pembantu atau bahan penolong karton box selisih sebanyak 10.000 pieces. Disebabkan karena bahan penolong tersebut terendam banjir hingga sudah tidak dapat dipakai lagi, sehingga kita dapat membuatkan jurnal koreksinya, yakni kerugian bahan penolong pada sisi debit dan persediaan bahan penolong pada sisi kredit masing-masing sebesar 11 juta. Kesimpulannya, menurut pendapat kami, saldo persediaan bahan penolong telah disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kita kembali ke kertas kerja halaman 48. Itulah tadi data-data untuk kertas kerja halaman 48, yakni schedule persediaan. Kita lanjutkan ke kertas kerja halaman 58. Ini merupakan kertas kerja schedule perhitungan fisik persediaan, atau dapat dikatakan ini merupakan rekap data mengenai kertas kerja yang dimulai dari halaman 50 sampai dengan 56 tadi. Penyesuaian selisih yang terjadi atau yang ada pada kertas kerja halaman 58 ini disebabkan karena perhitungan fisik. Penyesuaian selisihnya yang terjadi dalam perhitungan fisik persediaan dapat dilihat pada halaman 91 buku 1.
Kita lanjut saja pada kertas kerja halaman 59. Kertas kerja halaman 59 ini merupakan kertas kerja schedule uji transaksi pembelian. Kertas kerja ini memuat data-data pembelian PT Sugus. Data-data pembelian ini dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang ada pada buku 1. Catatan pemeriksaan atas kertas kerja halaman 59 ini yang pertama, sampel dipilih secara random dalam bentuk order pembelian. Yang kedua, bukti pendukung terdiri atas permintaan pembelian bahan baku, order pembelian, laporan penerimaan bahan baku. Ini juga dapat dilihat pada dokumen-dokumen yang terdapat pada buku 1. Kesimpulannya, transaksi pembelian barang telah dilaksanakan dan dicatat sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan. Untuk memeriksanya, kami telah melakukan uji terhadap kelengkapan bukti pendukung, otorisasi, voting, buku pembelian, voting, dan memeriksa pencatatan ke buku pembelian, kartu persediaan, dan buku besar. Kita lanjut pada kertas kerja halaman 60. Kertas kerja halaman 60. Ini merupakan kertas kerja untuk schedule utang usaha. Data-data ini merupakan data-data utang usaha yang dimiliki oleh PT Sugus. Yang pertama yakni ada PT Andalas yang menunjukkan saldo per klien 31 Desember 2018 sebesar 205.559.100 dan saldo per audit 31 Desember 2018 sebesar 205.559.100. Yang kedua ada PT Berkat yakni saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo utang usaha PT Sugus sebesar 502.557.000. Namun, pada sisi kredit terdapat selisih sebesar 990.000 sehingga pada per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 501.567.000. Kita periksa pada catatan pemeriksaan kertas kerja halaman 60. Pada catatan pemeriksaan, kami telah melakukan compliance test untuk pelunasan utang pada bulan Desember 2018. Yang kedua, kami telah melakukan konfirmasi utang usaha pada tanggal 14 Januari 2019 dan subsequent payment sampai dengan tanggal 28 Februari 2019. Dan ditemukan selisih karena yang pertama, kesalahan pencatatan atas penerimaan piutang PT Berkat pada tanggal 3 Desember 2018 seharusnya dicatat sejumlah 101.100.000 tetapi malah dicatat sebesar 100.110.000 sehingga terdapat selisih sebesar 990.000. Sehingga untuk jurnal koreksinya dapat kita buat yakni utang usaha pada sisi debit dan kas pada sisi kredit masing-masing 990.000. Kembali ke kertas kerja halaman 60. Itu tadi penyebab mengapa adanya selisih sebesar 990.000 pada sisi pada utang kepada PT Berkat. Kita lanjutkan lagi untuk PT Caraka. Saldo per klien menunjukkan saldo utang usaha sebesar 264 juta dan per audit 31 Desember 2018 juga menunjukkan 264 juta. Hal ini berarti cocok. Selanjutnya PT Delta sebesar 22 juta. Ini merupakan saldo per klien dan pada sisi kredit terdapat selisih 8.800.000.
Maaf, kita kembali ke catatan pemeriksaan. Mohon maaf, ini saya salah penempatan. Ini seharusnya pada sisi debit. 990.000. Kita hapus pada sisi kredit. Kita lanjutkan lagi untuk PT Delta tadi terdapat selisih sebesar 8.800.000 untuk atau pada sisi kredit, sehingga saldo per audit 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 30.800.000. Kembali kita periksa pada catatan pemeriksaan. Pada catatan pemeriksaan, ternyata ditemukan pembelian bahan baku PS dari PT Delta yang belum dicatat sebesar 8.800.000. Hal ini disebabkan karena belum diterima faktur pajaknya sehingga belum dibukukan. Jurnal koreksi yang dapat kita buat yakni persediaan bahan baku pada sisi debit dan hutang usaha pada sisi kredit masing-masing menunjukkan saldo 8.800.000, atau persediaan bahan baku pada sisi debit, PPN masukan pada kredit dan hutang usaha pada sisi kredit sebesar 8.800.000. Kembali ke kertas kerja halaman 60. Selanjutnya yakni dari PT Elang sebesar saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 33 juta. Namun, pada sisi kredit terdapat selisih sebesar 2 juta, sehingga menunjukkan saldo per audit 31 Desember 2018 yakni 35 juta. Kembali kita lihat pada catatan pemeriksaan kertas kerja halaman 60. Ternyata pada kertas kerja yakni ditemukan konfirmasi tidak setuju dari PT Elang karena adanya giro yang sudah jatuh tempo pada 27 Desember 2018 sebesar 2 juta belum di-clearing oleh PT Elang pada akhir 2018, sehingga kita dapat membuat jurnal koreksinya yakni persediaan pada sisi debit dan hutang usaha pada sisi kredit masing-masing sebesar 2 juta. Selanjutnya, yakni PT Fitra masih sama saldo per klien dan per auditnya, PT Gaya sama, PT Hero juga sama, dan PT Indah sama. Kita lanjutkan kembali ke kertas kerja halaman 63. Ini merupakan kertas kerja schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Tadi kami telah melakukan konfirmasi utang usaha pada tanggal 14 Januari dan menunjukkan hasil konfirmasi yakni saldo menurut konfirmasi atau saldo konfirmasi yang disetujui yakni ada 6 yang menunjukkan jumlah saldo keseluruhan yakni 711.559.100 dan selisih yang dilaporkan yakni hasil konfirmasinya atau hasil konfirmasi yang tidak disetujui ada 3 dan saldo jumlah konfirmasi yang tidak disetujui yakni 557.557.000 dan selisih dengan pembukuan klien atas konfirmasi yang tidak disetujui tersebut sebesar 11.790.000. Total yang dikirim yakni keseluruhan ada 9 dan yang tidak kembali ada 3. Kita dapat melihat saldonya di sini. Dan presentasi tahun berjalan untuk saldo konfirmasi yang disetujui yaitu 56,7% itu didapat dari 711.559.100 dibagi dengan total keseluruhan yakni 1.269.116.100 dikali 100% sehingga menunjukkan saldo
persentase tahun berjalannya yakni 56,7%. Begitu seterusnya. Baik, kita lanjutkan lagi pada kertas kerja halaman 62. Ini merupakan kertas kerja schedule daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca. Yakni tadi kami telah mengirimkan 9 konfirmasi, yaitu yang pertama untuk PT Andalas sebesar 205.509.100 dan disetujui oleh PT Andalas. PT Berkat tidak setuju karena terdapat selisih 990.000 yang telah kita bahas pada kertas kerja halaman 60. PT Caraka setuju, PT Delta tidak setuju, juga sudah kita bahas tadi pada kertas kerja halaman 60. PT Elang juga sama, tidak setuju dan sudah kita bahas. Selanjutnya PT Fitra setuju, PT Gaya setuju, PT Hero setuju, dan PT Indah setuju. Kita lanjut lagi pada kertas kerja halaman 73, yakni kertas kerja schedule beban pokok penjualan. Di sini kita mencari beban pokok penjualan atas persediaan yang dimiliki oleh PT Sugus. Yang pertama untuk bahan baku. Persediaan bahan baku awal menunjukkan saldo per klien 31 Desember 2018 sejumlah 338.871.495. Ini sama sesuai dengan peraudit 31 Desember 2018. Kemudian pembelian, retur dan potongan pembelian, dan persediaan bahan baku akhir yakni sebesar 658.349.900. Pada sisi kredit terdapat 8 juta. Ini adalah pembelian yang tadi dilakukan kepada PT Delta dan sudah dikeluarkan PPN-nya. Kemudian pada sisi kredit terdapat 1.350.000, penyesuaiannya sudah pada kertas kerja halaman 50, sehingga saldo untuk persediaan bahan baku akhir menunjukkan jumlah per audit 664.909.900, sehingga beban pokok penjualannya untuk persediaan bahan baku diperolehlah sebesar 31.510.548.595. Selanjutnya yakni tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung menunjukkan saldo per klien yakni 1.976.158.900. Begitu juga dengan saldo per audit yakni 1.976.158.900. Kemudian beban produksi tidak langsung. Di sini ada bensin, beban listrik, air dan telepon, beban penyusutan, beban perbaikan dan pemeliharaan, beban asuransi serta beban lain-lain menunjukkan jumlah saldo yang sama. Sehingga untuk total beban produksi tidak langsung per klien menunjukkan saldo sejumlah 321.733.729 dan saldo per audit juga 321.733.729. Selanjutnya yakni total biaya manufaktur menunjukkan saldo per klien sebesar 33.819.091.224 dan begitu pula dengan saldo per audit yakni 33.841.224. Selanjutnya yakni barang dalam proses awal. Barang dalam proses awal menunjukkan saldo per klien sebesar 334.980.300 dan per audit juga 334.980.300.
4.980.300. Sementara barang dalam proses akhir menunjukkan saldo per klien sebesar 209.107.800, namun pada sisi debit terdapat 15 juta, saldo sebesar 15 juta. Ini merupakan beban upah yang masih belum dibayar yang sudah kita bahas pada kertas kerja sebelumnya, sehingga diperolehlah saldo per audit yakni 305.107.800. Kemudian harga pokok barang manufaktur menunjukkan saldo total sebesar 33.859.963.724 dan saldo per audit 33.877.413.724. Yang terakhir yakni persediaan barang jadi awal. Untuk persediaan barang jadi awal, saldo per klien 31 Desember 2018 menunjukkan saldo sebesar 1.134.315.235. Untuk saldo per audit juga masih sama. Sementara persediaan barang jadi akhir menunjukkan saldo per klien yakni 1.788.081.000 dan pada sisi kredit terdapat 47.730.000. Ini juga sudah kita bahas penyebabnya pada kertas kerja sebelumnya, sehingga untuk saldo per audit menunjukkan saldo sebesar 1.730.351.000, sehingga harga pokok barang yang dijual yakni saldo per klien menunjukkan saldo sebesar 33.116.197.959 dan saldo per audit sebesar 33.217.737.959. Inilah data mengenai beban pokok penjualan. Kita lanjutkan pada kertas kerja yang terakhir, yaitu kertas kerja halaman 75. Ini merupakan kertas kerja schedule uji pisah batas pembelian. Data-data untuk mengisi kertas kerja halaman 75 ini dapat dilihat pada data yang tertera pada buku 1 halaman 94. Demikianlah penjelasan mengenai kertas kerja untuk modul 3. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.